pembayaran. Kelompok 3 ini juga kayak nggak bahas. Ada nggak kelemahan terkait masalah pembayarannya? Kalian nggak ngomong kan? Kayak nggak ada ya? Kelompok 1 juga saya lihat nggak ada yang bahas tentang itu ya? Ada nggak? Kalau misalnya di sini kan invoice-nya diikutkan kan, terus dari itu dia kayak Harusnya ke finance. iya, harusnya ke Oke. Terus ada lagi nggak tentang itu? Nggak ada yang mention tentang itu. Sambil kelompok 3 coba cek juga. Kalian ada nggak ngomong tentang itu? Nggak ada juga ya? Nggak ya? Ada nggak? Iya ada juga. Kayaknya ada 2 poin yang kalian miss, yang seharusnya juga perlu dibahas berkaitan dengan itu. Kan ada apa namanya di PowerPoint ada tentang case-nya. Cerita case-nya nggak sih? Di kalimat saya nggak tahu di paragraf berapa tadi berkaitan dengan pembayaran ya. Untuk invoice yang sudah jatuh tempo dan waktunya dilakukan pembayaran, bagian kasir akan melakukan transfer pembayaran berdasarkan jumlah yang ada pada invoice. Ada ya di case-nya, di case tadinya. Nah, itu ada kelemahan di situ. Kira-kira kelemahannya apa? Tahu nggak? Kira ada kelompok yang mention ya tentang itu. Invoice yang sudah jatuh tempo dan waktunya dilakukan pembayaran, bagian kasir akan melakukan pembayaran berdasarkan jumlah yang ada pada invoice. Invoice-nya dimanipulasi. Enggak. Apa kira-kira kelemahannya di situ? Kalau sudah jatuh tempo, maka si kasir akan melakukan pembayaran. Dia ngomong gitu kan kalimatnya. Oh, itu dari bisa jadi ada indikasi kasirnya itu belum bayar tapi sudah ngirim bukti dulu. Jadi seharusnya kita juga terima bukti apa namanya kwitansi dari supplier bahwa memang sudah dibayar. Oke, masalah kwitansi itu betul. Oke. Tapi sebelum itu ada lagi kekurangannya. Ya oke, saya setuju ketika kalau sudah selesai bayar kita minta kwitansi bahwa supplier itu saya terima. Itu satu hal yang penting tapi kadang jarang dilakukan. Tapi vendor seharusnya kita minta, jadi si kasir harusnya minta dari vendor. Kamu kalau saya terima, tolong dong kasih orang kwitansi. Itu tuh tanda bahwa memang si vendor sudah bayar gitu ya. Tapi sebelumnya itu, kalau kita bicara di kalimat ini, invoice yang sudah jatuh tempo dan waktunya dilakukan pembayaran, kasir akan melakukan transfer berdasarkan jumlah yang ada pada invoice. Pertanyaannya, boleh nggak sih ketika sudah jatuh tempo, kasir langsung bayar? Harusnya gimana? Saya kasir nih, udah jatuh tempo ya, tak bayar ya? Boleh nggak? Harusnya aku langsung ke finance department dulu. Siapa itu? Pak Joseph Departemen ini? Yang in charge dalam hal itu? Bagian AP. Jadi pembayar kasir itu baru boleh bayar kalau ada perintah. Jadi kasir nggak boleh dong bayar sendiri tiba-tiba. Oh sudah jatuh tempo ya, tak bayar ya wis. Baik hati nih kasir ini. Udah lunas, udah waktunya, tak bayar. Udah waktunya, tak bayar. Gitu. Nggak boleh. Harus ada perintah dari AP. Artinya finance, kepala finance-nya dan bagian hutangnya ini kan yang tanggung jawab terhadap masalah hutang ini harus dibayar atau enggak. Kalau manajemen misalnya memang duitnya ada pun sejauh tempo, tapi kalau manajemen bilang jangan dibayar, ya kamu dibayar. Kasir tidak wajib dan tidak berhak ngeluarin duit. Harus ada perintah. Jadi jangan sampai kalian tiba-tiba kalian kerja jadi bagian finance kasir di sini, terus kalian tiba-tiba oh ya sudah waktunya si apa namanya supplier nagih ini ke kalian. Bu, Pak, aku bayaran kok sudah jatuh tempo. Oh iya tak bayar sudah jatuh tempo. Itu kalian salah. Kalau kalian kasir harus ada perintah dulu dari bagian AP atau kepala accounting-nya misalnya bahwa oke, memang ini sudah jatuh tempo dan saya sudah memerintahkan untuk ini dibayar, maka kasir baru boleh ngeluarin uang. Itu penting. Kalau enggak, kasirnya yang salah secara internal control. Itu yang pertama. Poin kedua terkait ini, kemudian kasir setelah itu saat dia bayar, dia buat bukti pengeluaran bank melalui sistem yang secara otomatis akan mengupdate akun hutang dan invoice supplier yang bersangkutan. Ini juga salah. Kenapa? Kasir bayar, terus dia ngupdate bukti penerimaan uang plus ngupdate
akun hutang dan invoice supplier yang bersangkutan. Kenapa kok salah? Kasir bayar, terus dia update buku kasnya dia atau buku bank, terus sama invoice, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Yang update harusnya AP. Balik lagi kita bicara kayak minggu kemarin kan. Kalau AR, berarti AR sama kasir itu juga sama. Kasir sama AP. Jadi kasir ngeluarin duit, tapi yang boleh update akun hutang adalah si AP. Pemisahan fungsi di sini. Jadi nggak boleh kasir yang ngupdate, oh ini utangnya udah bayar, invoice-nya nomor segini. Terus kemudian akun hutangnya terhadap supplier itu dikosongin, dihilangin, dinulin. Itu nggak boleh. Yang boleh melakukan adalah si bagian AP. Jadi kasir cuma ngomong, wis tak bayar ya. Dengan bukti pembayaran yang ada, kasir ACC, AP baru boleh update. Sampai sini punya bayangan ya? Gitu ya? Jadi nggak boleh asal, oh ya, ini bayar kemudian update AP. Kalau secara jurnal kelihatannya gitu, kayak diajarin di pengantar akuntansi. Tapi secara praktek sistem kita nggak boleh langsung melakukan seperti itu. Itu 2 poin yang tadi kayaknya belum dibahas oleh kelompok 1 sampai kelompok 3, saya ingat ke sana. Oke, lanjut. Ya oke, itu tadi kita sudah bicara juga dari pesan sebelumnya, schedule, PR, dan juga jangan lupa masalah SR ya, story request juga. Oke, form permintaan itu harus memuat nama requester, siapa yang minta, barang yang diminta, jumlah, alasan. Perlu harga nggak? Nggak perlu. Harga nggak perlu ada. Nggak perlu dan tidak boleh ada gitu ya. Nggak perlu kita bikin juga. Oke, persetujuan atasan. Dan juga ada lagi sebenarnya tambahannya, butuhnya dibutuhkan untuk kapan? Di tanggal butuhnya kapan? Itu juga penting. Karena kan tiap barang bisa jadi tanggal butuhnya berbeda. Mungkin nanti ada yang urgent, ada yang enggak gitu ya. Oke, next. Ya, memang di posisi organisasi. Oke, jadi boleh nggak purchasing? Oke, fungsi purchasing itu apa? Tugasnya purchasing itu apa? Menentukan supplier boleh? Tapi melalui tender offer. Maksudnya gimana? Jadi misalkan dari divisi research gitu ya, mereka mengusulkan oke, butuh ini, terus dia mengusulkan vendor yang bagus itu harusnya seperti ini, tapi kan gimana pun semua tuh harus proses seleksi kayak dari segi harga, kualitas, terus dari situ sistem pengirimannya mereka itu gimana, safety-nya gimana, terus dari situ stok manajemennya mereka gimana. Kalau seandainya kan kita butuh barang dan mereka tuh siap atau tidak buat supply barang kita. Nah, proses-proses itu harus penting buat dicek langsung oleh pihak pembelian, karena gimana pun yang mengurus terkait keberlanjutan proses usahanya itu kan dari procurement. Oke. Jadi kelihatannya kalau kita bicara di teori simple ya, bahwa purchasing bikin PU. Tapi pada prakteknya kegiatan purchasing itu tidak sesimpel itu. Jadi harusnya si bagian pembelian purchasing itu nggak boleh langsung, oke, kamu butuh apa? Alat tulis ya, printer, oke. Ini beli di Gramedia, ini beli di mana? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bagian purchasing itu adalah bagian yang basah. Kalau dalam bisnis itu bagian basah. Kenapa? Paling sering didekati sama supplier. Kamu deh, aku masukin dong, nanti kamu tak kasih persenan lah, 5%, 1%, 2%. Makanya bagian purchasing itu, makanya kalau di perusahaan yang family business, bagian purchasing itu biasanya yang nangani pasti keluarganya owner. Kalau nggak owner sendiri, kenapa? Karena mereka tahu purchasing itu basah banget. Jadi kalau ditaruh ke orang-orang yang mereka nggak percaya, bisa nggak karu-karuan. Artinya si purchasing beli barang untuk kepentingan dia sendiri. Suppliernya dia yang milihin, itu kita nggak mau. Jadi biasanya kalau dalam perusahaan profesional, paling nggak purchasing ini harus ngasih 3 supplier, calon supplier. Oke, untuk barang ini, barang A, 3 calon suppliernya siapa? Barang B, 3 calon suppliernya siapa? Itu biasanya di dalam purchase requisition
Jadi ketika tadi kita sudah bicara kan purchase request, ketika mau bikin PO kan kita harus ACC cost control, harus ACC financial accounting manager, bahkan sampai ke GM-nya. Nah itu mereka si purchasing itu ngajukan 3 supplier masing-masing. Entah itu berdasarkan 3 pembelian terakhir atau berdasarkan kontrak atau apapun ya, intinya untuk komparasi. Nanti si kepala-kepalanya ini yang ACC, dia yang nentukan, oke, saya ACC pakai supplier 1, yang ini saya pakai ACC pakai supplier 2. Jadi purchasing itu harusnya tidak boleh punya wewenang untuk menentukan ini suppliernya siapa. Dia boleh ngajukan, ini loh ada, kita bisa beli di A, B, C, yang barang ini bisa beli di D, E, F gitu ya, untuk memberikan opsi bagi manajemen. Itu yang proses pembelian yang bagus gitu. Oke, digital approval setuju, harus kita sama. Oke, lanjut. Tidak ada goods received note itu biasanya bahasa Inggrisnya kita MR ya, receiving report atau pelaporan penerimaan barang gitu ya, kalau bahasa Indonesia. Oke, sekarang gini, kita bicara receiving report, fungsi dari receiving report. Boleh, kenapa sih kok kalian nggak setuju bahwa surat jalan ini saya pakai sebagai dokumen penerimaan barang? Berarti itu ibaratnya kalau misalnya kita jadi perusahaan dalam tanda kutip kayak percaya sama si orang supplier kita tanpa kita ngecek lagi, jadi nggak ada double checking ya. Oke, kalau misalnya ya, saya berargumentasi begini, daripada kita bikin receiving report lagi, kita mesti print kertas lagi, jadi nggak green, nggak green banget nih. Kalau ini sekarang kita udah masuk ke sustainability misalnya ya, kita harus go green. Surat jalannya aja saya coretin deh. Oke, kamu kirim 10, saya terima 5, ya saya coret 5 atau saya tanda tangan gitu. Berarti kan saya sudah ACC nih. Boleh nggak? Kan tapi kalau misalnya pada saat terima surat jalan itu kan kita ada terima berapa rangkap, ada yang nanti dibalikin ke Nah itu, makanya yang satu asli saya minta, saya coret-coret. Rangkap kan biasanya kayak kertas karbon gitu kan, jadi saya coret dan coretannya di rangkap berikutnya akan kelihatan juga. Boleh nggak? Saya minta surat jalannya ini saya ambil 1, saya coret-coret, terima 5, terima 4, terus tanda tangan juga. Jadi kan ada tanda tangan nih antara orang yang kirim sama saya yang terima. Boleh nggak saya jadikan bukti saya? Kenapa? Nggak boleh. Ada loh, diterimanya berapa, ada loh tulisannya. Tanda tangannya siapa yang terima, saya tulis juga tanda tangan siapa yang terima. quality checking gitu. Biasanya kualitasnya bagus. Ya saya tulis kualitasnya bagus apa enggak. Boleh nggak? Daripada saya mesti bikin lagi, ngeprint lagi, saya mau mendukung penomoran dokumen-dokumen kita biar bisa ke-track semuanya ke-track. Kalau misalnya pakai surat jalan kan nomor suratnya iya. Padahal sistem penomoran dari berbagai supplier kan berbeda-beda, jadi kita nggak punya dokumen penerimaan yang tersusun rapi sesuai dengan penomoran perusahaan. Oke, itu salah satu ya. Jadi kita nggak punya dokumen internal kita, jadi nggak urut kok kita pakai nomornya surat jalan vendor. Surat jalan vendor bisa nomornya bisa beda-beda kan, jadi kita malah bingung. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting lagi gini, contoh ini, misalnya nih, ini apa? Air mineral fit. Kalau misalnya kita toko kelontong yang misalnya jual berbagai macam merek minuman, maka pasti di dalam stok kita pasti kita bedakan air minum fit dengan air minum club dengan air minum aqua. Pasti kita bedain. Kenapa? Karena harganya beda-beda kan. Nah mungkin jadikan satu air mineral gitu aja. Tapi kalau kita pakai surat jalan vendor, kalau vendornya fit, bagi dia ya surat itemnya dia ya air mineral 3. Ini berapa mili? 200 mili. Ya air mineral 200 mili. Karena saya kan cuma jualan fit. Saya nggak akan bedakan air mineral fit 200 mili, air mineral aqua 200 mili, enggak dong. Kalau saya sebagai orangnya fit loh. Jadi surat jalannya pasti keluarnya cuma air mineral 200 mili. Padahal di kita butuh beda-beda. Air mineral fit, air mineral aqua, air mineral club. That's why salah juga kenapa kita butuh yang namanya receiving report. Kita butuh versi kita itemnya, kodenya, nomornya itu versi kita. Itu makanya kita butuh yang namanya receiving report. Jadi bukan sekedar cuma untuk
oh ya tanda bahwa kita terima barang, enggak itu aja, tapi pengordernya sesuai dengan pengorderan kita. Itu fungsi dari receiving import. Itu juga perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Ya, kita merangkap, oke. Oke, ada pembayaran nama sertifikasi. Oke, tadi kita sudah bicara itu, oke. Oke, tadi kita sudah bahas juga. Oke, ya wes, ada pertanyaan lagi mungkin? Nomor 1? Ya udah, oke, terima kasih. Nomor 1, boleh kembali. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Tadi tapi cuma berapa menit kok. Bilang tempat waktu. Oke, jadi kembali lagi tadi kita sudah pelajari, saya diskusikan cukup banyak dan baik diskusinya terkait dengan poin-poin apa yang penting di dalam siklus pembelian. Sebenarnya kita bicara siklus pengeluaran ya, expenditure cycle ada dua macam, pembelian sama payroll. Tapi untuk minggu ini saya nggak bahas payroll karena nanti jadi cukup panjang. Kita fokus ke masalah pembelian barang aja, pengadaan dan pembelian barang. Jadi goal kita sama kayak minggu kemarin, kita pahami dulu aktivitasnya, poin-poin penting, red flags yang ada di dalam siklus pengadaan dan pembelian. Baru kemudian kita tes. Jadi kita sudah bahas poin-poinnya. Jadi kenapa expenditure cycle ini penting? Ya karena ini berkaitan dengan masalah uang kita keluar. Jadi kita harus pastikan bahwa tidak ada yang mencuri uang kita. Karena siklus ini merupakan tempat yang umum seperti yang fraud, di mana ada mungkin vendor palsu, vendor yang fiktif, pembelian-pembelian yang seharusnya tidak dilakukan, bahkan sampai duplicate payment dan pembayarannya harusnya tidak perlu dibayarkan atau malah double-double bayarnya. Nanti kita akan bahas di cara modusnya. Kita cek beberapa kasus terkait dengan masalah siklus pembelian. Pernah dengar pasti kasusnya WorldCom. Kasusnya cukup lama, ya, tapi cukup terkenal. Di WorldCom ini intinya dia berusaha untuk mengurangi biayanya dia supaya laporan keuangannya kelihatan lebih bagus profitnya. Caranya dengan melakukan fake capital expenditures atau pengeluaran capital yang pembiayaan modal yang dibesarin gitu ya. Dan menciptakan fake vendors, fake invoices lebih dari 3,8 miliar US dollar yang dia biaya yang dia pending. Jadi isunya berkaitan dengan masalah vendor verification dalam sistem yang lemah, sehingga kok bisa vendor-vendor yang fiktif bisa masuk. Dan ada pemisahan fungsi, orang yang menciptakan vendor dan yang approve payment mungkin sama linknya, audit trailnya juga lemah. Mereka nggak bisa melacak siapa yang melakukan apa. Efeknya apa? Efeknya berarti mereka berbohong pada investor mereka dan kemudian dan membuat perusahaan kelihatan lebih baik, lebih sehat daripada seharusnya. Tahu nggak maksudnya melakukan pemalsuan capital expenditure untuk menyembunyikan expenses? Tahu nggak maksudnya tahu? Apa sih yang mereka lakukan? Melakukan capital, seakan-akan melakukan capital expenditure untuk mengurangi biaya. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Apa?
sorry nggak dengar. Kita mau ngurangin pasarnya, jadi kayak expenditure-nya dikurangin gitu. Ngurangin tax. Jadi mereka ngurangin expense supaya tax-nya tuh kurang. Bisa faktor expense, tapi kalau dalam kasus WorldCom itu untuk menipu investor dan kelihatan sehat, kelihatan profitnya oke. Di luar masalah, kalau masalah tax ya mungkin, tapi fokusnya kayaknya ke sana gitu. Dan caranya gimana? Melakukan capital expenditures untuk mengurangi expense itu maksudnya kayak gimana sih? Kalau di dalam akuntansi biasanya, berarti jurnalnya apa yang mau dilakukan? Kalau mengurangi expense, berarti expense-nya dikreditkan. Debitnya apa? Asal ini gitu kan kampanye. Debitnya apa? Nah, masukin ke aset. Itu yang maksud yang dilakukan WorldCom. Jadi dia seakan-akan supaya expense-nya dikurangi. Kalau expense di debit, berarti kan dia akan menambah besar expense. Expense-nya dikurangi, depending sama dia, jadikan aset. Jadi asetnya kelihatan gede. Dengan cara itu tadi dia create fake vendors, seakan-akan dia melakukan pembelian capital. Jadi maksudnya pembelian aset. Padahal ini harusnya expenses. Expense-nya kemudian depending, dijadikan aset. Otomatis kan seakan-akan secara laba besar. Gitu ya. Expense-nya besar. Masuk semua ke neraca. Itu caranya dia. Cara dia untuk memake up laporan keuangannya. Kasus lain ya, kemarin kita sudah bahas juga Lucky Coffee lagi. Jadi kalau Lucky itu kemarin kan dia naikin omset, tapi dia juga create advertising expenses secara palsu gitu. Ya, sama kurang lebih kasusnya dengan yang dilakukan oleh WorldCom. Dia fake invoices, fake expenses, maka hasilnya fake financial reporting. Target Kanada tahun 2015. Jadi target itu perusahaan retail ya dari US, salah satu yang paling besar juga. Ya salah satu pesaingnya Walmart lah ya misalnya. Dan mungkin jauh masih ada di Walmart. Walmart ke target. Mereka tahun 2013 buka di Kanada. Nah, mereka pakai SAP, jadi build pakai SAP software-nya. Tapi ternyata jadi kekacauan di sana di dalam software-nya. Entah mungkin terlalu dini implementasinya. Akhirnya inventornya nggak karu-karuan. Jadi proses pengadaan dan inventornya karu-karuan. Akhirnya sampai dalam 2 tahun mereka loss lebih dari 2 miliar US dollar. Dan akhirnya operasional mereka di Kanada semua ditutup. Dalam 2 tahun, 2013 dibangkrutkan tahun 2015. Jadi masalahnya apa? Proses pengadaan mereka, proses pembelian mereka tidak bisa merekonsiliasi antara kebutuhan dari tiap toko dengan inventory yang ada di gudang. Jadi nggak match semua inventory-nya di toko sama di gudang. Toko mungkin butuh barang apa, di sistem stok mereka nggak bisa mengakomodasi, sehingga kadang kurang barang, mungkin kadang over barang tertentu gitu ya. PO-nya jadi kacau semua, supplier jadi ngirim barang yang salah, baik itu kuantitinya atau itemnya. Vendornya pada komplain terkait dengan delay payment, pembayaran jadi terlambat semua. Jadi mereka jadi beli barang-barang yang salah, nggak bisa bayar vendor on time. Tokonya jadi kelihatan nggak kompeten, nggak ada pembeli-pembelinya. Barang-barang yang dibutuhkan nggak ada, barang-barang yang tidak dibutuhkan ada. Gitu. Jadi akhirnya mereka harus menutup 133 toko dan memphk-kan 17.000 karyawan. Ini terkait dengan sistem pembelian mereka yang nggak karuan. Padahal udah pakai SAP. Gitu. Jadi software yang mahal pun belum tentu bisa membawa kesuksesan kalau prosesnya juga tidak dijalankan dengan baik. Nah itu dari kasus-kasusnya. Nah kita bicara expenditure cycle activities sudah kita bahas dari tadi, jadi berkaitan dengan request barang, order barang, penerimaan barang, utang dan pembayaran. Hari ini bisa masuk mulai jam berapa? Siklus pembelian. Proses dari siklus pembelian. Es krim itu gimana? Nah, balik lagi self control, saya nggak perlu terlalu banyak karena kita minggu kemarin sudah bahas juga test of Mulai control. jam 3. Balik lagi input, Oke. proses, Jam 2 gitu. output. Jam 2 jam 3 gitu ya. Inputnya juga sama, kita lakukan data validation testing. Jadi prosesnya ngetesnya kurang Oke, lebih siap. sama. Yuk, thank you. Makanya saya nggak akan bahas terlalu detail. Cuman formnya mungkin beda, form PO misalnya buka
Ini PO-nya apa? Kelihatan nggak? Pernah buka form ini nggak? Ini PO-nya accurate, cuma mungkin versinya saya nggak tahu sama nggak dengan versi yang kalian pakai di Yesus. Beda? Beda. Oke. Jadi form PO yang kurang lebih ya, ada nama itemnya, description barangnya, quantity, unit, price, itu kita lakukan data validation juga, listing, data check, alphabetic numeric check, range check, analytic check, dan lain sebagainya. Dibuka semua formnya satu-satu, dilakukan data validation testing, sama kayak dulu kemarin. Terus purchasing authorization-nya juga dites. Cara ngetesnya ya pertama kita harus pahami dulu purchase authorization-nya seperti apa prosedurnya. Contoh, mungkin untuk PR itu harus di ACC oleh kepala departemen tadi gitu ya. Nah tapi di dalam kondisi terkadang di dalam bisnis tertentu ada model lain. Kayak contoh di bisnis hotel atau bisnis restoran F&B itu ada yang namanya permintaan pasar. Jadi tadi kan kita sudah bicara ada purchase request. Purchase request kita sudah bicara ada prosedur yang harus dilalui kan, harus cari tingkat supplier, terus harus ACC cost control, purchase kepala accounting sampai owner, GM. Nah kalau belanja pasar, misalnya kayak kita bicara di restoran, di hotel, itu ada namanya belanja pasar, itu nggak bisa prosesnya terlalu panjang, karena butuhnya cepat. Hari ini minta untuk mungkin dibelanjakan besok, karena belanjanya di pasar, betul-betul di pasar, makanya namanya market request. Belanja pasar, belanja barang-barang apa, cabai, apa bumbu dapur lah, kacang wijen misalnya, karena kecil-kecil yang belanja di pasar. Nah kadang mungkin di dalam konteks seperti ini mungkin approval-nya nggak perlu sampai ke level finance accounting manager atau sampai ke GM, tapi cukup cost controller misalnya untuk memantau expense-mu udah terlalu besar nggak dibandingkan sama revenue. Jadi kok di dalam hotel atau restoran itu tiap hari itu kita compare expense kita dibandingkan dengan revenue kita udah sampai seberapa banyak, berapa persen margin. Itu dikontrol harian. Jadi tiap pagi bahkan kalau ada hotel tertentu yang bagus itu mereka meetingkan tiap pagi, morning meeting. Kitchennya jadi bagian dapur itu dievaluasi. Kamu permintaan barangmu itu sudah sebanyak ini dibandingkan dengan revenue kita udah berapa persen. Itu mereka keep harian. Karena kalau sudah di atas 40% itu mereka pasti akan ngomel konting. Ini udah kebesaran permintaan, berarti artinya kamu minta barang dibandingkan dengan revenue yang kita dapat udah mulai nggak match. Karena kalau kita bicara F&B, ya expense paling besar ya bahan-bahan baku makanan. Jadi itu harus kita kontrol harian. Di atas 40% pasti kita akan teriak, konten akan teriak, woi kamu sudah terlalu banyak beli. Revenue nggak match sama pemerintahanmu, berarti ada yang nggak beres nih. Entah barangnya hilang, entah apa gitu ya. Itu dipantau harian. Kalau accounting sudah melihat punya expense sudah terlalu besar 50% misalnya, mereka pasti akan pergi ke dapur, mereka akan cekin barang-barang. Apakah ada yang hilang atau apa? Pemilihannya kok bisa nggak pas? Mungkin barangnya jadi banyak yang apa namanya expired misalnya, sehingga mereka harus beli lagi. Pasti ada masalah dengan penyimpanan barangnya. Itu pasti mereka ngecek harian. Jadi kita harus lihat tergantung bisnisnya lagi, kita harus tahu. Setelah itu kita select, kita sampling beberapa pembelian, kita cek proses approval-nya, sama ya seperti minggu kemarin. Kita sampling, kita cek proses approval-nya, apakah betul ada penandatangannya, dicek baik dokumen di sistemnya kalau ini berdasarkan tanda tangan digital, atau kita cek dokumen fisiknya kalau approval-nya berdasarkan manual. Ada nggak tanda tangannya dari pihak-pihak yang bersangkutan? Itu sudah dilakukan. Terus untuk semua request yang sudah di-approve, kita cek apakah ada yang ternyata ada exception tadi tidak sesuai dengan prosedurnya tapi di-approve. Mungkin supaya nggak molor-molor. Ada nggak? Gitu. Ada nggak purchasing yang dilakukan tapi nggak ada otorisasinya? Ada nggak purchasing PO yang di ACC tapi secara sistem belum di ACC? Kelamaan sih. Jadi manual di ACC, tapi secara sistem belum di ACC.
PGW ada dan nggak cepet purchasing gitu. yang menggunakan vendor yang ternyata tidak di approve gitu. Lebih awal nggak bisa, itu belum ada kayaknya. Karena mau purchasing itu biasanya bahayanya di sana. Pembelian-pembelian yang sifatnya fiktif, jadi kita harus hindari pembelian yang fiktif. Kemudian dia vendor-vendornya tidak sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Oke, thank you Nen. Review juga untuk purchase request yang ditolak harus kita review juga. Ditolaknya kenapa? Sudah melalui prosedur yang benar atau enggak? Jadi ingat-ingat ya, jadi kalau ada proses approval bisa di-approve, bisa enggak. Yang di-approve harus kalian cek ada enggak kondisi yang di luar normal. Yang di-reject juga kalian cek ada enggak kondisi yang di luar normal. Itu Ini harus bisa kita kurang dari jam 3, soalnya gridnya belum dapat, suatu baru proses boleh approval. jam 3. Karena yang di-approve belum tentu benar, yang di-reject juga belum tentu benar. Itu konsep kita gitu ya. Iya, iya. Oke, ya. Jangan percaya, oh sudah di-approve berarti benar, kalau di-reject berarti siapa salah. Belum tentu. Jadi kita harus cek apakah sistemnya memang betul melakukan proses yang betul. Oke, ya, thank you. Terus ke proses. Proses kita bicara PLAB, software access, sama physical access. Jadi kegagalan sebuah sistem untuk bisa mengupdate proses inputnya dengan baik akan menghasilkan bisa jadi kewajiban tidak diproses dengan baik, hutang tidak diproses dengan baik, atau diproses tapi diprosesnya salah, atau bahkan terposting ke akun hutang yang salah. Jadi kita harus perhatikan. Software access sama seperti minggu kemarin di bagian revenue cycle juga sama, kita minta jadi how to test-nya, kita minta user access list-nya, kita cek dengan job desk-nya sudah cocok apa enggak, cari red flags-nya, tes password control-nya, cek log sistemnya. Ini dua ini nanti kita pending dulu ya, saya akan bahas di minggu berikutnya masalah password control dan sistem log, dan kita lakukan sampling testing. Nah, kalau pengendalian fisiknya di dalam sistem pembelian yang sedikit berbeda dengan sistem revenue atau revenue cycle, itu kita bicara di dalam purchase system pengendaliannya ada 4. Pemisahan fungsi antara inventory control dengan warehouse tadi kita sudah bahas ya, yang punya punya kewajiban untuk mengendalikan nilai cost-nya itu dibedakan dengan yang kewajiban untuk mengurus quantity barangnya. Jadi inventory control dengan warehouse-nya itu harus kita pisahkan. AP dengan cash payment kita pisahkan, tadi sudah kita bahas juga ya. Kalau ada yang nggak jelas silakan tanya. Dan yang poin ketiga yang penting di dalam pengendalian fisik adalah stock of none. Oh ya, stock of none ya. Stock of none kita harus lakukan itu berapa lama sekali? 1 bulan sekali? 7? Ada yang kasih? Kenapa? Bisa garing apa enggak? Itu juga. Ya artinya apa? Tergantung skala bisnisnya, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita bicara kayak coffee shop, itu mungkin kita stok of tiap hari nggak masalah. Karena kecil, skalanya kecil. Stok of tiap hari bagus. Kalau bisa stok of tiap bulan, mungkin kayak hotel, perusahaan distribusi bisa mungkin sebulan sekali. Tapi ada juga bisnis yang bahkan setahun sekali nggak sanggup ya. Saya punya klien perusahaan spare part mesin gitu ya. Itu gudangnya aja 2 gudang di Marco Polo. Itu gudang tok. Jadi dia mau nyetok sebulan sekali bisa mati darah, nggak bisa juga dia. Nggak nuruti. Jadi kalau nyetok itu harus toko tutup, bisnis tutup. Nah kan nggak mungkin bisnis tutup berapa hari. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Ada nggak cara ngakalinya? Kalau kalian nemu klien yang bahkan barangnya itu bergudang-gudang di Marco Polo loh. Kakak ngomong gudang ini loh ya. Gudangnya Marco Polo itu bergudang-gudang. Jadi itu kecil-kecil. Bau-bau, mur-mur gitu, kecil-kecil. Macam-macam, ratusan ribu mungkin barang. Gak mungkin kita stok setiap bulan sekali. Tapi perlu nggak di stok? Perlu tetap. Gimana caranya? Ada ide nggak?
Ada cara nggak? Gimana aja? Untuk memastikan bahwa kita tetap bisa dengan kontrol nih mendadak supaya sistem inventory kita bagus. Gimana caranya? Siapa tahu nanti ada yang punya kerjaan bikin bengkel nih, terus spare partnya banyak. Saya nggak nututi kalau ngurusin tiap bulan pasti nyetok oknum. Tapi kan perlu kan? Gimana enaknya? Sensor betul-betul bisa juga. Kalau barang kecil-kecil mau ngasih sensor seberapa? Costnya juga tinggi jadinya. Kalau barangku sampai puluhan ribu loh ya. Puluhan ribu itu saya nggak bilang kuantitinya, masih itemnya puluhan ribu, belum kuantitinya. Jadi kadang belum tentu kita bisa pakai sensor. Kalau barangnya gede-gede, oke pakai sensor misalnya setiap barang kita kasih label gitu ya. Terus kita punya alat langsung keluar, itu oke, nggak masalah. Tapi belum tentu bisa seperti itu. Nah, kalau nggak bisa gimana? Outsource. Bayangin ini bengkel kalian nih. Gimana ya? Saya kepingin tetap kontrol kan. Masa mau los-losan wis bawa karo wis hilang yo wis. Oke dong. Outsource, Pak. Hah? Outsource. Di outsource ya expense-nya mungkin ya bisa juga, tapi expense-nya juga mungkin akan berat ya. Tapi kan tetap bisa running, Pak. Ya. Tapi ya tambahan expense. Bisa, maksudnya saya nggak bilang itu nggak bisa. Bisa, tapi tambahan expense. Ada cara lain nggak? Ada cara yang lebih murah nggak ya? Apa? Kira-kira ya tinggal pakai software bilang berapa ya saya anggap betul. Sering loh itu kejadian banyak sekali di Indonesia. Stok di software, wah kayaknya puluhan ribu banyak gitu. Dia nggak ngerti ini betul apa enggak. Di pasar banyak yang kayak gitu. Tapi ada cara untuk kita ngatasinya. Caranya ya sudah. Kalau kita nggak bisa langsung stok opnam penuhnya, kita parsial aja. Misalnya 2 minggu sekali barang-barang tertentu bisa 10 barang. Nanti 2 minggu lagi 10 barang lagi, 2 minggu lagi 10 barang lagi. Terus berjalan stok opnam itu. Tapi mungkin sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang sisanya ya kita pasrah dulu. Anggap aja betul sistemnya. Tapi kemudian nanti kan pasti dia akan kebagian untuk dicek. Jadi kita akhirnya nggak pernah bisa stok opnam full. Nggak apa-apa kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Tapi at least kamu kontrol kan ke gudang. Tujuan kita stok opnam itu apa? Kita bilang kita ngasih statement ke gudang bahwa gudang aku gak los-losan sama barangmu. Tak ceki loh barang. Jadi coba macam-macam. Intinya kan gitu sebenarnya. Kita mau memastikan itu. Jadi kita lakukan berkala pun nggak apa-apa. Dan stok opnam itu pun juga jangan dilakukan. Misalnya ya kita bilang oke sebulan sekali bisa. Jangan cuma sebulan sekali. Kadang-kadang kalian harus tiba-tiba mendadak datang ke gudang, cekin beberapa barang yang dilihat kuantitinya mungkin besar, rupiahnya besar, yang kira-kira material bagi kalian, terutama kalau rupiahnya besar, barangnya kecil-kecil, itu stokan. Jadi yang namanya stok opnam itu bisa periodik dan sudden, mendadak, itu penting. Jadi kalau dalam perusahaan-perusahaan yang ada audit internalnya, biasanya salah satu fungsi tugas bagian audit internal itu kadang-kadang pergi tiba-tiba ke suatu depo atau suatu store, dia stok opnam, mendadak, tanpa memberitahuan, sengaja, untuk ngecek kira-kira mereka ini melakukan sesuatu enggak. Soalnya kalau kita periodik 1 bulan sekali terus, itu diapalin kan sama gudang. Jadi mungkin dia ngambil barang di tengah-tengah bulan atau awal bulan, nanti akhir bulan dikembaliin. Nah, jadi untuk mencegah itu kita lakukan secara mendadak juga. Itu penting. Terus selalu lakukan rekonsiliasi antara 3 poin ini, 3 dokumen ini: PO, receiving, sama invoice. Jadi invoice harus mengandung nilai receiving, itu harus mengandung receivingnya, receiving harus mengandung PO. Itu selalu dikaitkan 3 dokumen. Ini adalah pengendalian yang perlu ada di dalam sistem pembelian. Jadi kalian ini punya bisnis, perhatikan 4 poin ini harus selalu ada.
Jadi bukan teori, tapi ini praktek juga harus dilakukan. Nah, terus kita bicara pengendalian output. Minggu kemarin kita skip masalah ini. Dan kita bicara pengendalian output. Output itu apa sih? Report kan? Pengendalian terhadap report-report yang ada. Ada 6 langkah kita bisa lakukan. Jadi output control apa? Ya contoh AR, AP, aging, report, receiving report, laporan daftar utang, daftar faktur yang masih outstanding, itu semua output. Laporan pembayaran kita terhadap supplier itu output. Nah, untuk kita menguji ada 6 langkah yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita understand dulu outputnya. Jadi kita perlu tahu ini yang kita audit di sistemnya, outputnya menghasilkan output apa aja, report apa aja yang keluar dari software ini. Contoh misalnya accurate, oke, berkaitan dengan pembelian atau pengeluaran uang, accurate ini punya report apa aja, kalian harus tahu. Jadi sebagai auditor, nanti jadi baca-baca lebih detail lagi ya, kalau sudah saya kasih materinya PowerPoint-nya, nanti saya boleh pelajari lagi. Apa sih yang perlu kita tanyakan atau kita lakukan sebagai auditor? Ya kita minta, kamu punya output apa aja? Report-report apa aja yang dibuat biasanya setiap hari, setiap bulan? Terus siapa yang harus menerima report ini? Itu kan harus tahu. Untuk tujuan memahami dulu outputnya ini siapa yang pakai dan apa bentuknya. Step kedua, kita perlu tes akurasinya dari output tadi. Betul nggak sih hasilnya? Nah, kira-kira sebagai auditor apa yang perlu kalian tanyakan di sini? Kalau jadi auditor, saya jadi ya vendor software-nya nih. Kalian ngaudit saya kan? Aku pengen tahu, pengen ngetes seberapa akurat output saya. Nanti boleh tanya apa? Atau mau kalian minta saya melakukan apa? Ngeluarin apa? Sebagai auditor, kira-kira pertanyaan apa yang harus kalian tanyakan? Untuk memahami tahap kedua ini, kita mau ngetes akurasi dari outputnya. Tanya apa kan? Bingung? Pertanyaan apa yang kalian boleh ajukan ke saya? Tadi kan sudah tahu nih, tahap pertama memahami dulu nih outputnya apa. Berarti kan tanyanya, kamu punya report apa? Softwaremu punya report apa aja? Keluarin dong. Gitu kan. Terus reportnya dikasih ke siapa? Tahap kedua, setelah kita tahu, kita kemudian uji dulu. Betul nggak reportnya ini hasilnya akurat? Cara kita uji gimana? Ya, minta data-data yang berhubungan dengan dapat dari kita. Kalau misalnya report kan berhubungan dari misalnya apa gitu. Kita minta sebagai untuk kita melakukan tracingnya itu trailnya belakang. Nanti kita minta, berarti kita melakukan apa? Tracing terus ya. Berarti kita ngambil sampling dulu. Ya, sampling terus habisnya itu kita minta Kita tes. salah satunya. Kita tes, jadi kita minta data-datanya mereka, misalnya oke, kamu punya pembayaran nih, oke, saya minta data 5 pembayaran terakhir misalnya, terus kalian tracing ke penerimaan barangnya, kalian tracing kembali ke PO nya, sudah akurat atau enggak datanya. Itu step kedua, jadi kita menguji akurasi dari outputnya. Step ketiga, kita uji pendistribusian reportnya. Report ini didistribusikan kemana aja, itu harus kita uji. Caranya kita gimana? Apa yang mesti ditanyakan, apa yang mesti dilakukan? Pak latihan sebagai auditor ini. Apa pertanyaan kalian mau ajukan ke saya apa? Atau kalian mau nyuruh saya apa? Atau kalian mau lakukan apa? Silakan. Untuk kalian uji report ini reportnya pendistribusiannya bagaimana? Ya, jadi cek report ini cukup yang sama dengan juga yang sama.
Coba yang Jadi kita misalkan nggak ngelakuin tes gitu, misalkan tadi ya ada case distribution report tuh. Ya udah kita cek apakah case distribution report nomor 1 sama nomor 2 itu sama-sama dikirim ke pihaknya yang juga yang sama, misalkan pihak A, B, C, terus dari situ apa namanya apakah report yang dikirim ke A sama ke B ya sama nilainya? Oke, baik. Apa lagi? Kira-kira yang penting dalam hal pendistribusian report itu apa? si departemen itu apa? Jadi ya, sebenarnya report itu dikirimkan ke departemen yang tepat atau enggak? Betul. Apalagi? Jadi siapa yang diperbolehkan untuk generate reportnya? Siapa saja yang punya akses pada report ini? Yang diberikan report ini siapa saja? Terus kalau kita sudah dapat, oke, report ini yang boleh dapat adalah A, B, C. Oke, kita cek, betul nggak? Jadi nggak cuma percaya terhadap omongan ya. Jika mereka saya bilang, oh ya report ini saya distribusikan ke GM sama ke kepala accounting. Betul nggak? Kalian cek sendiri sesuai dengan omongan saya, apakah betul pendistribusiannya sesuai dengan yang terdokumentasi. Keempat, kita tes error handlingnya bagaimana, rejectionnya. Jadi kalau report ini ternyata datanya salah, apakah bisa didistribusikan, bisa di-create, atau memang sistemnya sudah betul dengan cara misalnya kalau datanya salah dia nggak mau keluarkan data, misalnya keluar error di dalam sistemnya, itu harus kita uji. Jadi kita simulasikan kalau datanya salah atau ada data yang tidak lengkap, apakah reportnya masih bisa di-generate atau enggak? Harusnya kalau datanya salah, reportnya nggak bisa generate. Harusnya dia bilang ada error, datanya kurang atau apapun gitu ya, tergantung errornya itu apa. Step kelima, kita cek keamanan dari pendistribusiannya, dari pendistribusian reportnya, baik itu distribusian fisik ataupun distribusian secara digital. Apa yang mesti dicek? Apa yang mesti ditanyain? akses setiap komputer itu Jadi kita cek ini ya, yang kita cek adalah keamanan dari pendistribusian reportnya, baik secara fisik berarti kertas kan, atau secara digital melalui email atau melalui sharing folder misalnya. Nah, kira-kira mesti cek apa? sulit yang pakai untuk ngamanin apa namanya dokumen yang kayak misalkan di email itu ada beberapa dokumen yang dikirim oleh perusahaan tertentu itu hanya bisa dibuka dengan kode tertentu yang sudah diverifikasi atau di kode otorisasi si yang boleh menerima. Oke, setuju. Itu harus diperhatikan. Kalau distribusinya by digital, misalnya jadi kita tahu bahwa ini report yang sensitif, maka kita harus tahu apakah semua orang boleh buka. Artinya kan kalau semua orang boleh buka, berarti saya bisa masuk ke suatu komputer, saya hack, oh ternyata tinggal saya buka, saya download, saya ambil. Padahal data sifat sensitif. Maka ada data-data yang sifatnya sensitif harus kita lakukan ada pemberian password yang hanya boleh orang tertentu yang membuka. Nah itu ada nggak? Itu kita cek gitu ya. Betul. Apalagi? Itu digital, kalau fisik gimana? Sistem penyimpanannya apakah ditaruh di locker pribadi atau tersebar di mana-mana. Pokoknya ditaruh meja, ditinggal gitu ya. Atau disimpan dalam suatu file arsip gitu ya. File arsip yang betul. Itu harus cek. Terus kira-kira untuk report-report yang mungkin sudah nggak diperlukan, apakah ada proses penghancuran atau enggak? Atau dibiarkan aja gitu aja, itu juga penting. Jadi masalah pembuangan report itu juga penting. Kalau sudah selesai, terus gimana? Makanya kan di dalam perusahaan kan biasanya ada mesin penghancur. Dia kan dokumen-dokumen yang memang penting, kalau memang nggak dipakai lagi harus dihancurkan.
nggak boleh cuma sekedar ditaruh meja terus biarin numpuk. Itu juga bahaya karena ini data perusahaan. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu. Harus ada metode penghancuran dokumen juga. Itu pasti ada pengaturan, harus diatur. Dan yang keenam kita review audit trails-nya juga. Jadi bisa nggak mereka menunjukkan dari sistem siapa yang memodifikasi report atau membuka report kita selama 30 hari ke belakang, siapa aja yang akses. Terus report, output report misalnya apa? Laporan kalian keluarin laporan pembelian hari ini. Itu ketika kalian keluarkan reportnya di dalam sistem yang baik, itu harus ada timestamp-nya. Tahu nggak timestamp? Timestamp itu apa? Timestamp itu apa? Waktu. Apa? Jadi artinya harus ada apa? Di dalam report yang setiap kali report dicetak harus ada kapan report itu dicetak? Siapa yang cetak? Biasanya keluar hari, tanggal, jam sampai detiknya. Fungsinya apa? Fungsinya juga salah satunya gini. Seringkali saya kadang ketika misalnya dalam sistem yang saya buat untuk hotel misalnya, kadang staffnya beberapa kali tanya, ini kok report penjualan antara hari yang sama itu saya cetak 2 kali kok beda hasilnya dengan yang ada di sistem sekarang. Jadi yang di kertas dengan yang ada di sistem sekarang hasilnya beda. Terus dia komplain, ini kok penjualanmu nggak bener. Nah kita mesti cek tujuan timestamp di situ. Ini yang kertas ini dicetak kapan? Kan kelihatan nih jamnya. Yang di sistem sekarang jam segini. Oke, berarti kita coba cari di dalam database kita dari jam segini sampai jam segini terjadi apa. Itu tujuannya untuk kita perlu tahu timestamp. Ini jangan sampai kita berantem misalnya satu orang dengan orang yang lain ngomong reportku berbeda dari reportmu. Ya jamnya mungkin berbeda jam cetak. Kalau jam cetak berbeda, otomatis mungkin ada transaksi yang muncul di sela-sela waktu itu kan. Nah, itu harus kita perhatikan. Itu tujuannya timestamp. Jadi setiap report, jadi jangan sampai kita berantem tuh hal yang sepele. Reportnya dirasa seakan-akan nggak sama, padahal cuma masalah waktunya yang berbeda sehingga menyebabkan hasilnya berbeda. Itu katanya sepele tapi sering jadi kalau nggak ada kita jadi berantem. Jadi timestamp harus penting ada di dalam sebuah report. Siapa yang ngeluarin, waktunya kapan, hari, jam, menit, detik, harus sampai ke situ. Nah, itu cara kita menguji output Tableau. Ada pertanyaan? Kemudian baru kita masuk ke substantive testing. Tadi saya akan input, proses output, dasar control selesai. Berarti masuk lagi ke pengujian substantive. Nah di dalam pengujian substantif, jadi misalnya kalian keluarkan dengan hasil atau apapun ya, salah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengujian substantif adalah contoh misalnya kita menemukan hal seperti ini. Ini misalnya kita cari ya invoice yang range harganya kita kelompokkan. Range harganya kita kelompokkan. Anggap ini adalah nilai amount yang paling kecil. Kemudian turun sampai nilai amount yang paling besar. Nah, kalau kalian menemukan bahwa sebuah perusahaan itu ternyata banyak terjadi invoice yang kecil itu jumlahnya banyak. Artinya banyak pembelian yang nilainya kecil-kecil. Dengan supplier bervariasi. Maka kalau kita menemukan kondisi seperti ini, itu artinya ada kemungkinan proses pembelian di dalam perusahaan itu nggak efektif. Kenapa? Karena dia beli barang kecil-kecil tapi supplier macam-macam. Berarti dia asal beli. Dia nggak punya standar vendor. Maka proses pembelian kemungkinan besar tidak efektif. Jadi kalau terjadi pembelian dalam jadi banyak pembelian yang sifatnya itu small volume suppliers, maka itu ada indikasi bahwa proses pembeliannya nggak efektif. Artinya beli barang, beli pensil itu kadang di toko A, kadang di toko B, kadang di toko C, kadang di toko D.
nggak efektif. Padahal seharusnya yang efektif adalah kumpulkan jadi satu. Karena semakin banyak quantity di satu supplier yang sama, Murah. maka kita bisa apa? Makan harga. Kita bisa apa? Makan harga. Kita bisa kumpulkan ke satu supplier barang yang sama yang kita minta ke satu supplier dibandingkan dengan kita beli ke toko A, B, C, D, E, F, G, retailan gitu ya. Fungsinya apa? Tujuan. Salah satunya itu boleh. Apalagi cara bisnis apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa keuntungan kita apa? Kalau kita kumpulin di satu supplier. Makan harga. Harga langganan kita mau tekan harga kan? Kita minta diskon. Aku harus minta kamu bayar. Masa aku nggak kasih diskon kan? Nah itu salah satunya kenapa perusahaan saya contoh mereka punya banyak toko distribusinya jadikan satu distribution center supaya supaya dia minta ke suppliernya bisa jumlahnya besar, jumlah besar bisa menekan harga sehingga kita dapat harga lebih murah dan jualnya bisa lebih murah lagi gitu. Itu tujuan. Terus kita juga perlu di dalam siklus pembelian yang kita perlu uji juga adalah memastikan bahwa nilai invoice itu akurat atau sama dengan nilai PO-nya. Kenapa perlu dicek? Karena kadang di dalam beberapa kasus itu vendor itu kadang nakal. Harga yang ada di invoice tidak sama dengan harga yang ada di PO. Jadi harus selalu kita cocokkan. Dipastikan dicocokkan. Contoh, terutama kayak misalnya barang-barang bahan baku, makanan, minuman gitu ya, daging gitu ya. Begitu menjelang mau lebaran pasti naik. Nah kadang yang nakal adalah jadi misalnya harganya 10.000 ya, oke. Pas dikirim barang sudah datang, invoice dikirim, ternyata 12.000. Alasannya, jadi kan mau lebaran harga naik. Nah kita dengan cocokkan dengan PO ini, tujuannya kan kita kan kemarin udah deal, jadi kita bisa neken supplier. Kita kan udah deal 10.000 dong. Kamu kirim barang nggak peduli ya, harus 10.000 harganya. Itu harus kita cocokkan, jangan sampai berbeda. Jadi kadang kalau kita nggak cocokkan, itu kadang mungkin kalau bagian penagihannya cuma berdasarkan invoice saja, dia nggak ngecek kemarin PO-nya itu dealnya harga berapa. Harus dicek, dealnya dulu harga berapa, jangan sampai invoice-nya harganya berbeda. Jadi kita bisa combine tabel PO dengan tabel invoice-nya atau tabel pembayarannya, kita cek apakah nilai amount-nya antara PO dan invoice-nya berbeda. Kita lakukan pengujian. Nah, di dalam sistem pembelian salah satu resiko yang terjadi adalah adanya hutang yang tidak tercatat. Bagaimana cara kalian sebagai auditor untuk ngecek ada kemungkinan di dalam perusahaan ada hutang yang seharusnya ada tapi tidak tercatat? Jadi apa yang kita cek? Gimana maksudnya? Kan PO itu kan kita boleh pembelian ke supplier. Itu tinggal di-set aja antara pembelian secara secara cash sama secara AP. Kayak itu dari dokumen AP itu di ke aging schedule apakah semua sudah terpaksa. Oke, setuju? Kita cek PO atau ada mungkin ada punya pendapat lain? Kenapa? Invoice yang diterima dari supplier kan harus kita cocokin sama PO. Oke, nah ini ceritanya kalau kita bicara ada kewajiban yang tidak tercatat, artinya harusnya ada invoice tapi nggak ada invoice-nya. Tapi kita mau mendetek, seharusnya perusahaan ini punya hutang, tapi dia nggak nyatat. Gimana cara kita sebagai auditor kan detect, seharusnya perusahaan ini punya hutang, tapi dia nggak nyatat, artinya nggak ada invoice-nya. Kembali ya PO yang berarti kan PO yang dilakukan secara AP harusnya di invoice ya. Oke, PO bisa nggak PO ini kita jadikan dasar bahwa kita harusnya punya kewajiban tapi tidak diakui? Nggak bisa. Kalau bisa dikirim bisa jadi mungkin Berarti kita ngecek dari receiving report. receiving-nya, bukan PO-nya, karena PO belum tentu tadi belum tentu
sudah diterima. Tapi kalau sudah kita terima barangnya, artinya secara akuntansi kita punya kewajiban kan. Tapi tagihnya belum ada. Itu namanya unrecorded liability. Nah, tapi di dalam kasus-kasus di lapangan itu sering terjadi. Jadi barang udah terima, invoice-nya belum datang. Apalagi kalau kita bicara di luar pulau, beda luar pulau gitu. Kadang biasanya barang diterima dulu, terus nanti 2 minggu kemudian invoice baru datang. Nah, terus gimana dong? Kita mau mencatat. Gimana caranya seharusnya? Invoice belum datang, boleh catat kewajiban nggak? Pakai nilai apa? Tagihannya belum ada. Kenapa? Kita bisa pakai nilai PO. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau sekarang kan sudah zaman digital ya, yang minta mereka kirim soft copy-nya dulu, kalau fisiknya belum datang. Tapi kalaupun nggak bisa, kita bisa pakai nilai PO, karena nilai PO itu nilai persetujuan. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau invoice belum datang, kita tetap akui, tapi nilainya nilai PO. Tapi ada juga perusahaan yang kebijakannya begini, kalau invoice belum datang, saya nggak mau akui sebagai utang. Karena kalau ada utang, berarti izin jalan ya. Nah dia bilang, invoice belum datang, aku nggak mau akui utang, supaya izin itu nggak jalan. Jadi makanya kemudian ada muncul hutang, akun-akun yang namanya misalnya hutang dalam perjalanan, hutang belum tertagih, hutang belum difakturkan, itu ada. Nanti kalau nanti kalian di lapangan mungkin akan nemu. Kalau nemu kayak gitu jangan kaget, itu artinya apa? Hutang yang mungkin invoice-nya belum datang, mereka nggak mau ngakui sebagai hutang usaha. Hutang yang belum difakturkan, pembelian belum ditagih, ada kayak gitu-gitu. Itu di dalam lapangan ada akun-akun seperti itu. Tapi kalau ternyata, tapi sebagai auditor kita mau ngecek, mungkin nggak sih harusnya ada kewajiban, tapi perusahaan nggak sengaja tidak mengakui. Berarti harus ada receiving tanpa invoice. Kita join receiving report table-nya dengan account payable. Cari ada nggak, makanya nggak match. Kemungkinan kedua, ada pembayaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Gimana cara kita sebagai auditor ngecek, uji, ada nggak di perusahaan ini pembayaran terjadi, tapi harusnya nggak boleh. Bagian cash disbursement. Oh ya, cash disbursement. Sama Invoice. cash disbursement sama invoice-nya ada. Nominalnya tepat Sama PO-nya. sama PO. Enggak. Cekin sama. Sama receiving reportnya terima barang apa enggak? Kalau barang nggak pernah terima tapi kita ada invoice dan kita bayar, berarti seharusnya pembayaran nggak boleh dilakukan ya? Ya nggak? Nangkep nggak? Bingung nggak? Kembalian sama yang tadi. Kalau ini jadi pembayaran sudah dilakukan, jadi artinya perusahaan ini, pokoknya begitu ada invoice dibayar, tapi dia nggak peduli barang nggak terima apa enggak. Itu juga nggak boleh. Pembayarannya seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi indikasinya adalah berarti kalau jadi seperti itu si perusahaan itu cuma pokoknya ada invoice dibayar, dia nggak melihat ada receivingnya apa enggak. Makanya kenapa tadi kita bilang PO, receiving, invoice itu harus selalu diklip jadi satu, dimatchingkan. Karena meskipun ada PO, meskipun ada invoice, kalau barang belum diterima, tapi kamu bayar, salah dong, nggak boleh. Itu banyak kejadian. Saya punya klien family business juga gitu. Cenderung pokoknya kalau sudah ownernya ngasih tagihan, ya pasti mau nggak mau kudu dibayar. Gitu. Nah saya selalu ngajarkan ke bagian accountingnya, kamu minta dulu ini barang, cek dulu di lapangan udah diterima apa belum. Meskipun saya bilang, tapi ownernya minta, saya bisa apa? Ya wis, memang nggak jawab apa. Tapi at least kalau kamu mau memastikan bahwa kamu bekerja dengan baik atau enggak, kamu harus cek barangnya, minta penerimaan barangnya. Jangan cuma sekedar ada invoice dari owner dikasih invoice, ini bayarin dia ke vendor, terus langsung kita bayar.
tanggung jawab kita sebagai bagian utang itu ngecek barang ini udah diterima nggak, si gudang atau lapangan itu sudah terima barang nggak, ada datanya nggak, itu fungsi receiving report. Jadi bagian kredit, bagian utang itu harus tahu barang udah terima nggak. Kalau udah terima, oke targetnya berarti kalau ada saya bayar, saya perintahkan untuk dibayar. Tapi kalau barang nggak diterima nggak boleh dibayar. Yang terakhir ya, yang sering terjadi di lapangan itu vendor ngasih invoice yang berbeda untuk satu pembelian yang sama. Ceknya gimana? Jadi ada kadang vendor itu nakal, dia bisa nagih, dia nagih lagi. Nah, cara kita ngecek ada nggak kemungkinan ada yang seperti itu cara kita sebagai auditor ngecek gimana? Dengan kadang bisa jadi dibagi dua juga bisa. Kadang maksudnya memang nggak umum ya, tapi kadang-kadang ada yang saya baru bisa memenuhi ini deh, tak kirim dulu ya, terus tak tagih dulu ya. Nanti yang pengiriman kedua, nanti tak tagih lagi dengan invoice yang lain, kadang bisa. Kalau kasusnya bahwa selalu di perusahaan itu selalu satu kali pengiriman pasti satu kali tagihan, oke. Tapi kadang bisa jadi pengiriman itu parsial, karena availability-nya mungkin barangnya masih ada ini. Ya wes kiriman sih, tak butuh soalnya. Ya wes tak kirim dulu, tak tagih dulu ya, itu masih boleh. Cuman kalau memang kondisi normal, memang kadang tidak seperti itu. Gitu. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Kembali lagi, BO, invoice, pengeluaran kita cek. Biasanya satu pembayaran ini sama dengan satu BO biasanya. Standarnya. Jadi biasanya kalau si ada invoice yang nagih ada dua invoice tapi satu PO yang sama, itu biasanya ada sesuatu yang aneh. PO berarti kan ordernya satu, tapi invoice-nya dua, memang nggak umum. Jadi kita harus cek lebih jauh kalau ada kondisi seperti itu. Jangan-jangan si vendor itu nagih dua kali untuk satu pembelian yang sama. Makanya kenapa di dalam sistem purchasing itu kita harus selalu PO, RR, invoice, kuncinya itu. Pokoknya selalu kalian pegang tiga ini harus diklopkan jadi satu. Harus match semua datanya. Dari sini kan bisa narik berbagai macam kesimpulan kalau sampai nggak match. Jadi kuncinya kalau pembelian itu tiga ya. PO, receiving, invoice harus klop semua. Quantity, harga, begitu ada something yang missing di situ, pasti kalian ada bisa menyimpulkan ada sesuatu yang tidak normal. Atau kalau salah satu dokumen nggak ada, sesuatu yang tidak normal. Paham ya? Dari sini. Oke, tadi selesai materi kita untuk auditing expenditure cycle. Tapi ini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tadi kelasnya saya akhirkan di sini. Kita ketemu lagi 2012. Sekarang di berapa ya? 2012. Oke, thank you. Selamat siang semuanya.